Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Jayantika. Saya akan membahas mengenai penerapan konsep larutan penyangga untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta 2, dosen pengampu Bapak Tony Veronica MPD. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita perhatikan dulu nih gambar yang tersedia di layar. Tentunya kita tahu dong, ketika kita melihat gambar ini bahwa ini nih obat tetes mata. Dan kita sudah tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari kita. Ketika mata kita infeksi, ketika mata kita kemerahan, maka kita menggunakan obat tetes mata untuk membantu mata kembali ke keadaan normal. Tapi tidak sedikit dari kita yang tidak menyadari bahwa ternyata obat tetes mata ada hubungannya dengan kimia dan larutan penyangga. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, lalu apa hubungan obat tetes mata dengan larutan penyangga? Untuk lebih jelasnya, kita simak animasi yang akan diputar. Nah, di sini ada seorang yang sedang matanya kemerahan, infeksi. Perlu kita ketahui bahwa pH air mata kurang lebih adalah 7,4. Dan obat tetes mata normalnya, aslinya pH-nya juga 7,4 sehingga buffer basa. Sehingga ketika mata kita infeksi, maka pH air mata kita ini turun. Maka untuk mengembalikan pH-nya ke keadaan normal, maka kita menggunakan obat tetes mata. Sehingga mata kita menjadi sembuh dan normal kembali. Perlu kita ketahui juga, larutan penyangga yang terdapat di obat tetes mata ini adalah mononatrium fosfat dan disodium fosfat. Lalu selanjutnya, mulai masuk nih ke materi larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer ini merupakan larutan yang dapat menjaga atau mempertahankan pH-nya agar tetap konstan terhadap pengaruh pengenceran maupun penambahan sedikit asam ataupun basa. Lalu bagaimana larutan penyangga dapat mempertahankan pH-nya? Kenapa sih larutan penyangga dapat mempertahankan pH-nya? Nah, di sini ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Ada dua jenis larutan penyangga. Jika larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Di sini adalah contoh-contoh dari asam lemah, mulai dari asam asetat dan lain sebagainya, dan juga ada basa konjugasinya. Jika larutan penyangga basa, maka dia akan terdiri dari basa lemah dan juga asam konjugasinya. Dan ini beberapa contohnya. Next. Oke, di sini kita lihat nih, ada dua larutan. Ada dua jenis larutan penyangga. Gimana sih cara melihatnya? Kita lihat aja nih di sini. Ada asam lemah dan basa konjugasi. Maka jika larutan penyangga itu kita lihat senyawa mana yang lemah, maka di sini adalah asamnya. Maka kita sebut di sini adalah larutan penyangga asam. Begitu pula dengan larutan yang di sampingnya. Di sini yang bersifat lemah adalah basanya, maka di sini adalah larutan penyangga basa. Lalu bagaimana prinsip kerja larutan penyangga sehingga bisa mempertahankan pH-nya? Kita lihat di sini ada HCl, yaitu asam ya. Kita tambahkan HCl ke larutan penyangga asam ini, maka ion H+ akan bereaksi dengan basa konjugasinya membentuk asam lemah. Kita bisa lihat di persamaan reaksi ini. Ketika asam dicampurkan, maka ion H+ ini akan bereaksi dengan basanya membentuk asam. Dan begitu pula dengan basa. Di sini contohnya adalah NaOH. Jika dicampurkan ke dalam larutan penyangga asam, maka dia akan membentuk asam lemah. Maka dapat kita simpulkan bahwa ion H+ maupun OH- tidak berpengaruh apapun terhadap larutan penyangga asam ini. Karena jika yang dimasukkan adalah asam, dia akan bereaksi dengan basa. Jika yang ditambahkan basa, maka dia akan bereaksi dengan asam, membentuk basa konjugasi. Seperti itu. Kita lihat di contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini ada basa lemah yaitu NH4OH dan NH4+ sebagai asam konjugasi. Ketika kita menambahkan HCl yang asam ke dalam larutan penyangga asam, larutan penyangga basa ini, maka dia akan ion H+ ini akan bereaksi dengan basa lemahnya membentuk asam konjugasi. Begitu pula dengan ion OH- yang ditambahkan, dia akan bereaksi dengan asam konjugasi membentuk basa lemahnya. Sehingga
larutan penyangga ini mempertahankan pH-nya. pH-nya tidak banyak berubah. Karena ketika basa yang dicampurkan dengan larutan penyangga basa, dia akan bereaksi dengan asam konjugasi membentuk basa lemah. Ketika asam yang dimasukkan ke dalam larutan penyangga basa, maka dia akan bereaksi dengan basa lemahnya membentuk asam konjugasi, seperti itu. Nah, untuk jelasnya kita perhatikan ya animasi berikut ini. Di sini dapat kita lihat ada larutan yang terdiri dari asam asetat atau CH3COH dan CH3CO-. Di sini ada CH3COH yang berwarna pink dan juga ungu, serta CH3CO- berwarna hijau. CH3COH di sini berfungsi sebagai asam lemah, dan CH3CO- berfungsi sebagai basa konjugasinya. Dapat kita lihat bahwa konsentrasi keduanya di grafik ini sama. Dan ketika kita mencoba untuk memasukkan larutan asam seperti HCl maupun asam yang lainnya, maka ion H+ dari asam ini akan bereaksi dengan basa konjugasi. Lihat di sini, ion H+ bereaksi dengan basa konjugasi membentuk CH3COH atau asam lemahnya, sehingga CH3COH konsentrasinya naik dan CH3CO- konsentrasinya turun. Tetapi dapat kita lihat di grafik bahwa tidak ada pengaruh apapun dari ion H+ yang ditambahkan. Maka dapat kita simpulkan bahwa larutan penyangga ini dapat mempertahankan pH-nya karena ion H+ yang ditambahkan tidak berpengaruh apapun pada larutan penyangga ini. Dan selanjutnya jika basa yang ditambahkan, maka OH- akan bereaksi dengan asam lemahnya. Dapat kita lihat, maka dia akan bereaksi dengan asam lemahnya yaitu CH3COH membentuk CH3CO-. Sehingga dapat kita lihat konsentrasi CH3COH menurun dan CH3CO- naik. Kita lihat juga di sini bahwa ion OH- yang ditambahkan tidak berpengaruh apapun, sehingga larutan penyangga ini dapat mempertahankan pH-nya. Begitu prinsip kerja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Dan ini adalah beberapa referensi yang saya ambil. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.